Saudara-saudari sahabat Radio Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi. Saya berharap sahabat Radio Petra dimanapun saudara berada selalu diberkati Tuhan, berkat kesehatan, berkat kebahagiaan, sukacita dan damai sejahtera. Amin. Pada edisi Embun Pagi hari ini, 1 Mei 2023, kita akan mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan melalui Radio Petra di frekuensi 105.7 FM. Embun Pagi saat ini bersama saya, Pendeta Agung Putiarta dari Gereja Kristen Jawa Kebon Agung, Minggir Sleman, Yogyakarta. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema Embun Pagi saat ini adalah beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, didasarkan dari kitab Mazmur 100 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa memohon penyertaan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu di saat ini Engkau sudah berkenan memberkati kami, dibangunkan dari kami beristirahat. Segala pujian dan hormat kami naikkan kepadamu oleh karena kasih setiamu yang tiada henti di dalam kehidupan kami. Semangat, kekuatan Engkau pulihkan kembali, sehingga pada saat ini pun kami Engkau perkenankan untuk dapat merasakan berbagai kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, saat ini kami hendak memulai segala aktivitas yang kami lakukan, namun demikian kami hendak mendengarkan firman-Mu sebagai dasar pijakan dalam langkah kehidupan kami. Oleh karena itu Engkau berkenan memakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan sebagian dari firman-Mu itu. Ampunkan ya Tuhan segala dosa yang ada dalam kehidupan kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, bacaan sabda Tuhan saat ini dari Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, demikian sabdanya. Pujilah Tuhan dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia tentu mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra dimanapun berada yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pemandu Kidung Jemaat 264 karya Mercy Tampu Bolon, sebagian syairnya berbunyi demikian. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur?
Apakah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Di bagian lain, lagu itu kembali menyodorkan pertanyaan kepada kita, apakah kita benar-benar beribadah dengan tulus dan sesuai kepada Dia? Tulus dan juga sesuai setia, kata yang perlu untuk digarisbawahi. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, acap kali kita menjadikan ibadah itu sebagai sebuah rutinitas. Beribadah sebuah keharusan atau beribadah dengan tujuan untuk mendapatkan berkat. Kita tidak sungguh-sungguh saat beribadah. Tidak jarang kita masih asik dengan gadget atau ngobrol dengan teman. Bahkan seringkali terjadi, bisa jadi kita malah tertidur saat ibadah sedang berlangsung. Sahabat Petra yang diberkati Tuhan, Mazmur 100 diberikan judul Pujilah Tuhan dalam baitnya, Mazmur untuk korban syukur. Ini berarti merupakan syukur dari pemazmur. Dalam mazmur ini setiap umat diajak untuk beribadah kepada Tuhan. Lalu bagaimana ibadah itu kita lakukan? Pertama, dengan sorak-sorai bagaikan menyambut kedatangan raja, dengan bunyi trompet dan alunan musik yang gembira. Kedua, dengan sukacita, karena ada kelepasan belenggu dosa melalui pengampunan dosa yang diberikan dari Tuhan. Ketiga, dengan sorak-sorai dan penuh keyakinan umat yang tidak layak untuk datang kepada Tuhan, tidak perlu ragu-ragu untuk beribadah kepadanya, karena dosa-dosa kita itu telah diampuni oleh Tuhan. Ketiga hal tadi menunjukkan bahwa beribadah kepada Tuhan tentunya bukan hal yang berat dan yang membebani, melainkan harus kita lakukan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan sukacita. Mengapa toh manusia itu harus beribadah kepada Tuhan? Tuhanlah Allah yang Maha Kuasa. Ia adalah Sang Pencipta dan punya Dialah kita. Dia adalah Gembala yang memelihara dan melindungi umatnya. Tuhan itu baik, tidak akan berubah, selalu berbuat baik kepada umatnya sesuai dengan kehendaknya, dan kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya. Kehidupan yang dijalani oleh umat Tuhan, oleh manusia di seluruh ciptaan sampai sekarang ini, tidak terlepas dari kebaikan, cinta kasih, dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Sang Pemazmur mengajak kita untuk bangkit dengan penuh sukacita, dengan sorak-sorai di hadapan Tuhan dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Maka kita itu akan menerima kekuatan baru, pengurapan baru, dan pengharapan baru untuk berjalan mengiring Tuhan dalam kemenangannya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, dalam tradisi Yahudi, bersyukur dan memuji Allah itu adalah ciri dari sebuah kesalehan. Sementara itu Tuhan Yesus memusatkan tindakan dan ajarannya itu pada kasih. Sebagaimana kita selalu mendengar di dalam ibadah kita di hari Minggu, Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita itu selalu mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, serta juga mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Prinsip inilah yang kemudian mengungkapkan saudara, bahwa seorang yang bersyukur dan membiasakan memuji dengan cepat, saya ulangi lagi, dengan cepat akan berpindah
dari frustasi, dari depresi, dari khawatir, dari jengkel, dari marah atau benci, kepada sebuah penghargaan dan juga rasa damai di dalam hidupnya. Demikian pula mereka yang menanggapi segala sesuatu dengan kepuasan, penghargaan, pengampunan, sukacita, kasih, belas kasihan, menjadi orang yang sangat damai di dalam hidupnya. Saudara, memuji Tuhan seharusnya menjadi kebiasaan. Bahkan anak-anak Nuh mengatakan itu sebagai gaya hidup kita. Gaya hidup kita sehari-hari, sebab di surga bahkan nanti kita tidak akan pernah habis-habisnya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena itu sahabat Petra, dimanapun saudara berada, mari kita terus berlatih diri, memuji dan memuliakan Tuhan, sebab hal itu tentu sangat bermanfaat bagi kita, baik di bumi maupun di surga kelak. Inilah embun pagi hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar embun pagi, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam doa. Kami menyembah Engkau ya Yesus Kristus, karena Engkau tidak melarikan diri dari penderitaan dan kematian-Mu yang sudah Engkau ketahui. Dan Engkau terus berjalan menuju kayu salib bagi kami, dan menderita kesakitan, pukulan, diludahi, disesah demi pengudusan kami. Kami bersyukur kepadamu dan menyerahkan diri kepadamu. Ya Tuhan, terima kasih kalau saat ini Engkau sudah memperkenankan kami untuk mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Berkatilah kami untuk menjalani hari ini di dalam syukur dan juga di dalam cinta kasih, anugerah penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari ini kami boleh melakukannya dengan bertanggung jawab, sebagaimana Engkau mengingatkan kepada kami bahwa kami ini adalah anak-anak Tuhan yang Kau berkati. Terima kasih untuk Radio Petra yang sudah menjadi bagian dalam kehidupan kami untuk terus mendengarkan embun pagi di setiap pagi. Demikian juga kami berdoa di dalam doa syafaat pada malam nanti. Berkatilah ya Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang boleh mengisi embun pagi dan doa malam ini. Ya Tuhan, berkati mereka, semakin diberkati di dalam pelayanan mereka. Demikian juga Radio Petra yang kami cintai ini semakin dapat bertumbuh, berkembang dengan baik. Inilah Tuhan doa kami yang kami naikkan kepadamu, yang kami alaskan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demikian sahabat Petra, kekasih Tuhan Yesus Kristus, embun pagi hari ini, Senin 1 Mei 2023. Saya percaya bahwa sabda Tuhan ini akan memberikan hikmat, kekuatan, penghiburan bagi saudara-saudara untuk dapat melewati sepanjang hari ini dengan baik. Saya, Pendeta Agung Butiarta, dari Gereja Kristen Jawa Kebon Agung, Pinggir Sleman, Yogyakarta, akhirnya mohon diri dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semangat sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin.